Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia, hidayah dan taufik yang diberikannya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Episode yang hari ini berjudul Peringkat Nafsu Manusia. Dalam uraian yang lalu kita sudah jelaskan mengenai nafsu yang diciptakan oleh Allah sejak awal ketika roh dimasukkan ke dalam diri manusia. Dan juga kita sudah tahu bahwa di dalam nafsu itu ada dua potensi baik dan potensi buruk. Pada episode kali ini, episode yang ke-19, kita akan uraikan mengenai peringkat-peringkat nafsu manusia. Nafsu manusia melampaui nafsu yang dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan dan hewan. Manusia memiliki nafsu peringkat yang lebih tinggi daripada peringkat-peringkat yang dimiliki oleh hewan. Manusia adalah makhluk yang paling lengkap, diberikan tingkat nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah nafsu an-nabatiyah. Yang kedua adalah an-nafsu al-hayawaniyah. Yang ketiga adalah an-nafsu al-insaniyah. Yang keempat adalah an-nafsu an-natiqah. Yang kelima adalah an-nafsu al-qudsiyah. Yang keenam adalah an-nafsu ar-rahmaniyah. Uraian kita pada hari ini sedikit lebih akademik, sedikit lebih tinggi dan lebih rumit. Tapi saya ingin mencoba menjelaskannya secara sederhana, biar ini mudah kita fahami. An-nafsu an-nabatiyah secara sederhana diartikan nafsu tumbuh-tumbuhan. Bagaimana manusia bisa memiliki nafsu tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan itu bisa berkembang. Tumbuh-tumbuhan itu bisa besar, dari yang kecil kepada yang besar. Tetapi tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa bergerak kemana-mana. Dia tumbuh dan dia besar di tempatnya. Dan manusia memiliki nafsu nabati, nafsu untuk tumbuh dan berkembang. Dari kecil menjadi besar, dari muda menjadi tua, dari remaja menjadi dewasa. Itulah nafsu nabatiyah yang ada di dalam diri manusia. Nafsu yang kedua adalah
nafsu al-hayawaniyah. Nafsu hewaniyah. Nafsu hayawaniyah bagi manusia adalah nafsu yang membuat manusia bisa bergerak, bisa berpindah, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nafsu inilah yang mendorong manusia untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari suatu waktu ke waktu yang lain. Sebagaimana halnya hewan bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, walaupun cara perpindahan mereka berbeda-beda di antara hewan. Yang kedua, nafsu nabatiyah itu nafsu yang dimiliki oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dirinya dalam hal makan dan halaman minuman. Hewan butuh makanan, butuh minuman. Manusia juga butuh makanan dan butuh minuman. Kalau ada keinginan makan dan minum, itu adalah nafsu hayawaniyah yang ada di dalam diri manusia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah nafsu al-insaniyah. Nah, itu sudah mulai naik. Nafsu al-insaniyah adalah nafsu kemanusiaan. Nafsu kemanusiaan ini adalah nafsu yang membuat manusia itu bisa merasakan sesuatu. Nah, yang bisa melihat sesuatu secara manusiawi dengan menggunakan akal pikirannya. Sudah mulai di sini. Mulai sudah naik, manusia berada pada peringkat an-nafsu al-insaniyah. Jadi manusia sudah mulai memiliki sifat-sifat kemanusiaannya pada tahap nafsu al-insaniyah. Kalau begitu, maka manusia memiliki nafsu an-nabatiyah, nafsu yang sama dengan nafsu yang dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan. Kemudian nafsu al-hayawaniyah, nafsu yang dimiliki oleh hewan dan binatang. Kemudian an-nafsul insaniyah, nafsu yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Di situ sudah mulai beda antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan binatang. Kemudian yang keempat adalah an-nafsu an-natiqah. Ini setiap manusia punya nafsu an-natiqah, nafsu al-insaniyah, dan manusia juga punya an-nafsu an-natiqah. Nafsu an-natiqah itulah nafsu yang bisa berbicara. Nafsu inilah yang bisa menimbulkan yang baik. Nafsu inilah yang bisa menimbulkan keburukan. Karena itu maka tiga an-nafsu yang kita kenal selama ini, nafsul ammarah, nafsul lawwamah, kemudian nafsul mutmainnah, itu berada pada posisi an-nafsu an-natiqah. Kemudian yang berikutnya adalah an-nafsu al-qudsiyah. Nafsul qudsiyah itulah sudah mulai memiliki peringkat yang lebih tinggi. Peringkat pada saat manusia memiliki an-nafsul qudsiyah, yang mulai di situ adalah pada tingkat an-nafsu al-mutmainnah. Sedangkan nafsu al-ammarah bisu, nafsu lawwamah berada pada posisi an-natiqah. Nafsu al-qudsiyah itu adalah posisi di mana jiwa manusia berada dalam posisi kesucian. Jadi
An-nafsul qudsiyah itu mendorong manusia untuk selalu berbuat baik, mendorong manusia untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat amal yang saleh, untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Nah, yang berikutnya adalah an-nafsu ar-rahmaniyah. Nafsu ar-rahmaniyah adalah nafsu yang meneladani sifat-sifat ketuhanan. Di sini manusia yang berada pada posisi an-nafsu ar-rahmaniyah, dia tahu persis mana haknya orang lain. Kemudian dia akan selalu berbuat kebaikan. Seperti Allah melakukan kebaikan kepada hambanya tanpa memandang bulu, tanpa memandang diskriminasi kepada siapapun. Kita tahu dengan sifat rahmannya Tuhan, Dia memberikan rahmatnya kepada seluruh manusia, kepada yang beriman kepadanya, kepada yang tidak beriman kepadanya, kepada yang bertakwa kepadanya, kepada yang tidak bertakwa kepadanya, kepada yang musyrik kepadanya, kepada yang kafir kepadanya, diberikan oleh Allah kepada mereka semua nikmatnya. Jadi kalau seseorang yang berada pada posisi an-nafsul rahmaniyah itu adalah orang-orang yang mencapai tingkat yang paling tinggi daripada tingkat kehidupannya. Yang paling rendah adalah an-nafsu an-nabatiyah, nafsu tumbuh-tumbuhan. Jadi manusia ketika memiliki nafsu itu, seakan-akan manusia itu tidak bergerak lagi, tidak bisa berpindah lagi. Dia berkembang, tetapi dia berada pada satu tempat. Nafsul hayawaniyah, dia sudah mulai pindah di tempat, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kemudian dia sudah memiliki keinginan untuk makan, memiliki untuk minum, memiliki untuk istirahat, seperti yang dialami oleh hewan. Kemudian nafsul insaniyah, manusia sudah mulai memiliki tingkat nafsu kemanusiaannya di sini. Sudah mulai berpikir, sudah mulai memikirkan sesuatu, sudah mulai memahami sesuatu, sudah mulai memiliki sebuah konsep dalam pikirannya, konsep baik dan konsep buruk. Kemudian an-nafsu an-natiqah, nafsu yang sanggup berbicara, nafsu yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Di saat inilah jiwa an-nafsul mutmainnah ada, an-nafsu al-lawwamah ada di sini dengan an-nafsu al-amarah bisu. Nafsul qudsiyah sudah mulai pada tingkat hanya yang mutmainnah saja yang berada pada posisi ini. Kemudian an-nafsul rahmaniyah itu adalah posisi nafsu yang paling tinggi dari seluruh tingkat nafsu yang ada. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mencapai tingkat nafsu yang paling tinggi adalah nafsu ar-rahmaniyah. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.